Baik, ini ada pertanyaan. Sebenarnya ini bukan kewenangan saya untuk menjawab, tapi karena ditanyakan, maka saya coba untuk menjawab sebisanya. Ini ada pertanyaan, seberapa bahaya pengajian Salafi Wahabi sampai pengajian tersebut dibubarkan? Saya tahu maksud penanya ini, karena kemarin ada pengajian yang diisi oleh Ustadz Syafiq Reza Basalamah yang dibubarkan oleh ormas tertentu. Nah, baik. Saya tidak tahu kenapa pengajian tersebut dibubarkan. Lebih jelasnya tanyakan sama mereka. Kenapa dibubarkan? Saya mencoba beberapa saat yang lalu membaca, salah satunya karena pengajiannya dianggap provokasi, dianggap pembuat onar, dan dianggap itu adalah kumpulan orang-orang Hizbut Tahrir. Itu menurut mereka. Padahal antara Hizbut Tahrir dengan Salafi Wahabi itu dua hal yang berbeda. Ideologinya juga beda. Itu beda. Nanti lebih jelasnya bisa tanyakan saudara kita yang di sebelah ini, yang paham dengan keduanya. Yang pertama, Salafi itu taat dengan penguasa yang sah, meskipun penguasanya itu zalim. Jadi Salafi itu taat dengan penguasa yang sah meskipun penguasanya itu zalim. Sehingga tidak benar kalau dikatakan bahwasanya provokasi, karena Salafi itu taat dengan penguasa yang sah meskipun pemimpinnya zalim. Nah, Hizbut Tahrir beda. Hizbut Tahrir itu kontra dengan pemerintah. Hizbut Tahrir itu salah satu perjuangannya adalah untuk mengimbangi dominasi media dari pemerintah, sehingga isi dari media-media Hizbut Tahrir itu adalah kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Sementara kalau Salafi itu jangankan untuk mengkritik, ngerasani saja mereka tidak berani. Jadi orang Salafi itu ngerasani saja tidak berani, apalagi mengkritik. Tapi kalau Hizbut Tahrir itu biasa mengkritik kebijakan pemerintah. Salafi tujuan dakwahnya adalah menegakkan tauhid. Kalau ditanya apa tujuan dakwahnya, dakwahnya adalah menegakkan tauhid. Kalau Hizbut Tahrir tujuannya apa? Menghidupkan kembali Nabi Ustaz khilafah Islamiyah. Nah, jadi tujuannya adalah menghidupkan kembali khilafah Islamiyah. Jadi beda. Maka tuduhan itu tidak benar karena beda. Jadi barangkali mereka berkumpul pun antara Hizbut Tahrir dengan Salafi ini tidak ketemu secara ideologi, karena yang satu anti mengkritik pemerintah, yang satu suka mengkritik pemerintah. Yang satu tujuannya adalah menegakkan tauhid, yang satu tujuannya adalah mendirikan khilafah. Dua hal yang berbeda. Jadi tidak benar kalau yang dimaksud seperti itu. Kemudian terkait dengan Salafi ini juga berbeda dengan Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah ketika Ramadan itu menggunakan kriteria wujudul hilal, hisab. Sementara kalau Salafi tidak pakai hisab, wujudul hilal, tidak pula pakai imkanur ru'yat sebagaimana pemerintah, tapi siapapun pemerintahnya, apapun kebijakan pemerintah itu, tentang kapan puasa akan ditaati. Itu Salafi. Sehingga ketika Salafi dituduh sebagai organisasi yang anarki, yang provokasi, yang melawan kepada penguasa, maka itu tidak benar. Tetapi kalau kemudian disebut sebagai organisasi, salaf disebut organisasi, itu juga tidak benar. Karena salaf itu tidak ada pimpinan pusatnya,
tidak ada pimpinan daerahnya, tidak ada pimpinan wilayahnya, tidak ada pimpinan cabangnya, tidak ada pimpinan rantingnya, dan tidak punya anggota pasukan keamanan. Kalau Muhammadiyah kan punya kokam, ormas sebelah juga punya. Kalau Salafi enggak, karena memang bukan organisasi. Salafi itu bukan organisasi. Kalau Hizbut Tahrir, betul, Hizbut Tahrir itu organisasi dan sudah dibubarkan organisasinya. Kenapa harus diungkit-ungkit lagi? Sudah dibubarkan organisasinya Hizbut Tahrir itu. Tapi kalau Salafi itu bukan organisasi. Maka ketika banyak para thalibul ilmi yang pulang dari Universitas Islam Madinah, yang pulang dari Timur Tengah, yang mereka kemudian berdakwah di negeri kita, yang mengusung satu tema dakwah untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, untuk tasfiyah, memurnikan ajaran Islam, maka itu adalah gerakan mereka. Itu adalah kesadaran siapapun yang mereka ingin kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak punya organisasi, tidak punya organisasi. Dan bisa jadi Salafi yang ada di Jogja dengan yang ada di Jawa Timur dengan yang ada di Jawa Barat, alumni dari Yaman, alumni dari Saudi, itu punya fikih yang berbeda. Jadi punya fikih yang berbeda. Ada yang kepada fikih Syafi'i, ada yang ke fikih Hambali, ada pula ke fikih-fikih yang lainnya. Jadi kalau kemudian disebut organisasi, Salafi bukan organisasi, tapi itu adalah manhaj, itu adalah metode dalam berdakwah untuk merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kalau demikian, maka diakui atau tidak, Muhammadiyah itu adalah pelopor gerakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum maraknya seperti saat ini adanya dakwah dari saudara-saudara kita salaf, Muhammadiyah itu sudah menyatakan diri sebagai gerakan tajdid, gerakan pemurnian. Tajdid itu artinya pembaruan, tapi pembaruan dalam agama itu adalah kembali kepada sumbernya, bukan kemudian dipoles, bukan. Kalau agama tajdid, pembaruan, itu artinya kembali kepada sumbernya. Sehingga dalam hal ini di Muhammadiyah sesungguhnya manhajnya sama, mengajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengajak kembali kepada bimbingan para salafus soleh, salaful ummah, mengajak kembali kepada bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bishawab. Jadi kesimpulannya belum terjawab ya, apa sebabnya, apa bahayanya, silahkan tanyakan ke mereka. Karena kalau disebut sebagai anarki, provokatif, provokasi, kemudian melawan pemerintah dan seterusnya, maka itu tidak benar, karena ideologinya tidak sama dengan ideologi Hizbut. Kalau Salafi madhabnya apa? Sebenarnya kalau kita melihat apa yang ada di Salafi dengan di Muhammadiyah itu beda-beda tipis. Nah, ya, kalau di Muhammadiyah itu berorganisasi, kalau di Salafi tidak. Nah, bedanya di situ. Nah, jadi kalau di Muhammadiyah itu berorganisasi, ada amal usaha, tapi kalau di Salaf itu tidak. Mereka masing-masing ustadz punya pendapat. Mereka tidak punya majelis tarjih, mereka tidak punya majelis tablik, mereka tidak punya pimpinan cabang, mereka tidak punya pimpinan pusat, tidak punya pimpinan daerah. Nah, dan konsepnya adalah hanya dengan satu pemahaman, yakni pemahaman para sahabat Rasulullah. Nah, kalau di Muhammadiyah tadi pemahamannya adalah pertama pemahaman sahabat, kedua adalah pemahaman tekstual, yang ketiga adalah hati nurani atau bayani, burhani dan irfani. Kalau di Salafi itu pemahamannya adalah
dengan pemahaman para salafus soleh. Jadi perbedaannya di situ. Kemudian juga dalam masalah-masalah yang lainnya akan kita jumpai bahwa mereka masing-masing ustadz, masing-masing guru ngaji itu bisa punya pendapat sendiri yang dikuatkan menurut keilmuannya, karena memang tidak ada organisasi salafi. Jadi tidak ada terdaftar di Indonesia ini organisasi salafi. Kalau Muhammadiyah ada terdaftar, jadi tidak ada. Maka silahkan cek, ada enggak pimpinan cabang salafi? Tidak ada. Nah, ya, ada enggak? Tidak ada kan? Pimpinan pusat salafi ada enggak? Tidak ada. Apa mana? Pimpinan wilayah atau muktamar salafi? Tidak ada. Jadi untuk salafi itu tidak berorganisasi. Mereka terdiri dari para ustadz-ustadz lulusan dari Timur Tengah yang mereka kemudian berdakwah di masyarakat. Manhajnya adalah menggunakan pemahaman para salafus soleh, maka disebut manhaj salaf. Nah, dan itu beda-beda tipis dengan di Muhammadiyah yang manhajnya manhaj tarjih, memilih pendapat yang kuat. Meskipun nanti akan kita temukan ada perbedaan di sana sini, tetapi hendaknya kita di dalam bermuamalah dengan organisasi manapun, dengan masyarakat manapun, kita mengedepankan saling menghormati. Kepada agama siapapun kita punya sikap prinsip lakum dinukum waliyadin. Jadi dengan beda agama kita bisa toleransi, dengan sesama agama kita juga harus toleransi. Jangan sampai kita kepada sesama agama hanya beda baju organisasi, hanya beda logo, yang satu matahari, yang satu bumi, terus tidak saling sapa. Yojo toh. Nah, gimana Pak? Ya, jadi harus bisa bertoleransi dan saling menghormati. Termasuk tadi yang ditanyakan oleh penanya tentang Muhammadiyah, kemudian dua juga salafi, maka harus bisa saling menghormati. Wallahu alam bishawab. Syekh Abdul Wahab menjelaskan hakikat kesyirikan mereka, itu mereka beribadah kepada wali-wali, kepada orang soleh. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dan agar wali-wali soleh tersebut beri syafaat bagi mereka. Taib, kaidah yang ketiga. Pada kaidah ketiga ini Syekh Abdul Wahab ingin menjelaskan bahwasanya jangan kalian sangka syirik yang terjadi di zaman Nabi hanyalah menyembah kepada berhala. Tidak. Ternyata yang disembah itu banyak modelnya. Ada malaikat, ada jin, ada nabi, ada Uzair, ada Isa, ada wali, ada orang soleh, ada batu, ada pohon, ada matahari, ada rembulan. Banyak yang disembah. Tapi semua statusnya syirik. Tidak ada bilang, tidak pernah Nabi bilang, oh kalau yang nyembah Nabi Isa bukan syirik, yang nyembah batu aja syirik. Tidak ada pembedaan seperti itu. Oh yang nyembah matahari syirik, tapi kalau menyembah wali tidak syirik. Tidak ada. Semuanya sama. Mau nyembah matahari, mau nyembah rembulan, mau nyembah batu, mau menyembah sapi, mau nyembah monyet, mau nyembah wali, mau nyembah malaikat, mau nyembah jin, mau nyembah nabi, semuanya musyrikin. Paham? Karena semuanya beribadah kepada selain Allah. Orang Wahabi kalau dalil ya pakai hadis sahih Bukhari lah. Pengapesannya orang NU itu hadis sahih. Jadi ya kasihan Imam Bukhari. Sebenarnya Imam Bukhari itu tidak milik mereka. Tapi gara-gara kita tidak baca Bukhari, mereka yang baca, seakan-akan mereka yang tahu hadis sahih, kita yang tidak tahu. Ini penting saya utarakan, sehingga saya masih punya rencana nanti baca Bukhari. Karena ya supaya mereka tahu kalau Bukhari itu milik kita, tidak milik mereka, atau milik semua orang Islam. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Kita umatnya Rasulullah diadili oleh dawahnya Rasulullah sendiri. Saya sering ketemu mereka yang takfiri, bilang ini kafir Pak, hadisnya ini, hadisnya ini. Saya bilang gini, laukana Rasulullahi hayyan lama rodiya ayyufarraqahu wa ummati. Andaikan Nabi itu hidup, pasti tidak ridho beliau kamu pisahkan dengan umatnya. Kamu mengkafir-kafirkan orang lain berdasar hadisnya Kanjeng Nabi. Itu artinya kan apa? Nabi kamu pisahkan dengan umatnya berdalil dawuhnya Nabi sendiri. Kebayang nggak kamu memisahkan Badawi dari santrinya berdasar dawuh Badawi sendiri? Semua nabi, semua kiai, semua wali itu asadun nasi syafaqatan li ummatihim. Orang yang sangat sayang kepada umatnya.
Tapi sekarang ada tren orang dianggap kafir, artinya dianggap kafir itu dipisahkan dari Nabi justru oleh dawuh Nabi sendiri. Kebayang enggak Nabi kerso dipisahkan dari umatnya, padahal Nabi fi akhiri hayati ngendikan ummati. Bahkan yang maksiat saja kata Nabi masih ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati, nanti jatah syafaat saya tak kasihkan umat-umatku yang amalnya tidak karu-karuan, kira-kira gitu terjemahnya. Jadi betapa cintanya Nabi kepada umatnya, sampai yang ahlul ma'asi saja kata Nabi nanti mau saya syafaati, karena Nabi gak mau terpisah dari umatnya. Sekarang banyak hadis sahih yang justru dipakai sebagai alat pemisah bainahu wa baina ummati, antara Nabi dan umat. Maka santri Al-Wahdah ini harus kuat, semua kita harus kuat. Semua kita harus kuat. Caranya gimana? Yang ngaji tadi, ngaji pakai guru. Sekarang alhamdulillah kan banyak gus-gus besar yang misalnya jenengan gak menangi Said Muhammad, ada Gus Naji, ada Gus Ro'ub, ada Gus Kamil, ada Ali Akhwas, gak menangi Habib Zain. Gus Zaki dulu lama ngaji Habib Zain, gak menangi Said Romdon Al-Buti, banyak santrinya di Indonesia itu luar biasa. Gak ada ulama top internasional yang sanatnya gak ada di Indonesia. Misalnya gak sempat ngaji Habib Umar, banyak orang yang ngaji Habib Umar. Keluarga besar Solo, keluarga besar pondok-pondok banyak ngaji Habib Umar. Jadi Indonesia itu gampang sekali ngakses sanat-sanat kelas dunia. Apalagi Musnidul Alam itu juga orang Indonesia, Syekh Muhammad bin Isa Al-Fadani. Jadi kalau orang Indonesia tidak pinter tuh kebangetan lah, kira-kira seperti itu. Karena gampang sekali ngakses sanat-sanat itu. Tapi sanat ini pula yang mulai hilang dari pondok-pondok pesantren, jarang yang mau menekuni. Makanya saya ingin sekali bahwa sanat-sanat ini terus kita jaga. Karena setelah sanat ini terjaga, itu gampang sekali melogika kebenaran. Kayak saya berkali-kali bilang, masa orang kafir 70 tahun menjadi iman gara-gara la ilaha illallah, tapi kemudian kalimat yang sama menjadi kalimat kekafiran kalau kamu bacanya di kuburan. Jadi kalau orang NO tahlil itu kafir, jaluk kuburan. Itu kata Said Muhammad dulu kalau guyon masyhur itu, mbok takok isik dia ini jaluk kuburan apa malah ndongakno kuburan. Padahal doanya kan malah Allahumma ighfir lahu wa'afi wa'fu anhu. Justru kuburan ini yang didoain, tapi mereka lihat dari jauh, karena begini dikira kita minta kuburan, padahal hakikatnya kita mendoakan yang ada di kuburan. Ini secara teori penelitian sudah gagal. Wong neliti saja tidak mau, observasi saja nggak mau. Coba kalau mereka neliti, ternyata mendoakan yang ada di kuburan, bukan minta kuburan. Semua orang NU misalnya kalau ziarah doanya gimana? Allahumma ighfir li sayhina, Allahumma ighfir li ummina, Allahumma ighfir li abina. Itu minta kuburan apa mendoakan mayit yang ada di kuburan? Mendoakan. Tapi mereka menuduh kafir, katanya kita minta sama kuburan karena melihatnya dari jauh. Karena begini dilihat dari jauh, oh minta kuburan kan gitu. Ini secara penelitian kan sudah kacau. Dan makanya saya minta sekali tradisikan tahqiq dan sanad-sanad yang mudah kita dapat, semoga diakses, dimuasalah secara baik, disambung secara baik. Banyak orang memahami Quran tapi nggak mau mempelajari ilmunya Quran. Termasuk ilmunya Quran tadi ya, ada 3 ingat ya. Khitabun lin nabi itu bisa saja khitabun li ummati, yaitu dalam kasus-kasus yang Nabi tidak ngalami kasus itu tapi yang ngalami umatnya. Nah, kenapa khitabnya tetap kepada Nabi? Karena yang bisa komunikasi dengan Allah itu hanya Nabi. Makanya bisa dilihat di ya ayyuhan nabiyyu itu mufrad mudzakkar. Nabi Muhammad itu satu orang yang berstatus lelaki. Kemudian idza talaqtum itu kalian semua. Harusnya kan kamu, karena dari satu orang ke satu orang. Tapi ini enggak. Wahai Nabi, jika kalian umatmu gitu. Jadi karena yang alami tolak itu umatnya. Terus kedua, khitabun lin nabi, dan yang dimaksud itu memang Nabi, kayak sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat yang memang untuk Nabi. Karena tahajud yang menjadikan punya hak syafaat itu hanya Nabi. Sehingga ngendikane ulama, Nabi itu wajib tahajud, tapi kalau umatnya hanya sunat tahajud. Jadi Nabi itu termasuk ya kelebihannya sekaligus bebannya wajib tahajud, tapi bagi umatnya sunat. Kenapa?
Karena Nabi ingin sekali punya hak syafaat. Kemudian sama Allah diberi instruksi, diberi syarat, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Muhammad, kalau malam kamu harus tahajud supaya kamu nanti diberi hak syafaat. Itu kalau umatnya tahajud nggak boleh sampai diteruskan ayat-ayat sa'ayat asuka, karena kamu tidak punya hak syafaat. Disyafaati saja tidak mesti. tapi Nabi harus tahajud supaya punya hak apa? Dan perlu dicatat syafaat itu hadisnya sahih semua, di Bukhari ada, di Muslim ada. Cuma orang berlebihan cara menolak syafaat atau mengimani syafaat. Ada yang berlebihan ngimani sampai tidak pernah ngamal baik, mentang-mentang nanti dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Ada yang nggak percaya syafaat, itu ya kebablasan juga, padahal itu ada di hadis sahih semua cerita syafaat. Itu khitabun Nabi, dan yang dimaksud memang Nabi, sehingga umatnya tidak wajib tahajud tapi Nabi wajib tahajud. Terus ketiga, khitabun lin Nabi sekaligus khitabun li ummati, itu yang dimaksud di hadis Arba'in Nawawiyah, wa inna wa ta'ala amaral mursalin bima amaral bil mu'minin, atau dibalik amaral mu'minin bima amaral bil mursalin, dibolak-balik sama, yaitu para nabi ya dikhitabi memakan sesuatu yang thayyibat, para orang mukmin juga kena khitab memakan sesuatu yang apa? Thayyibat. Ini sama. Jadi ya ini ada tiga berarti ya, khitabun lin nabi, tapi yang dimaksud umatnya, khitabun lin nabi yang dimaksud adalah nabi saja. Terus ketiga, khitabun lin nabi yang dimaksud plus umat.